Halo Sobat WT46, balik lagi di channel ini. Oke, sudah lama ya nggak ngevlog nge-review. Nah, kali ini saya mau mereview ban yang mungkin sebelumnya pernah saya review, cuma pemakaiannya ya nggak terlalu lama lah. Mungkin sekitar, kalau nggak salah itu sekitar 10.000 apa 20.000 ya. Waktu itu saya pakainya. Nah, untuk kali ini pemakaiannya cukup banyak, mungkin sekitar 2 kalinya mungkin ya kalau nggak salah. Dan saya ingin berbagi nih ke sobat-sobat WT46 gimana kondisi ban ini setelah pemakaian sebegitu lamanya. Oke, jadi ban yang mau saya review kali ini adalah ban dari Dunlop ya, LM705 yang sudah saya pakai di Innova Reborn itu ya kurang lebih mungkin sekitar 40 ribuan. Coba kita cek sendiri ya nih ya. Oke, sekarang kita coba cek ya. Jadi bisa kelihatan ya. Nah, jadi ini saya waktu itu ganti itu di kilometer 58.411 ya, itu pada tanggal 27 Juli 2023 ya. Jadi sekitar 1,5 tahun yang lalu. Kemudian saya mengganti bannya tersebut di kilometer 101.079. Jadi kalau kita coba kurangin ya, 101 ini terus kita kurangin 58.000 sekian ini ya jatuhnya kurang lebih sekitar 40 ribuan ya, 42.000 sekian lah. Habis ini saya akan coba review dari segi tampilan fisik ya, ketebalannya seperti apa, kemudian rasanya seperti apa, gripnya yang saya rasakan setelah dipakai sekitar 42.000 itu, kemudian juga mungkin kenyamanannya ya, misal seperti sudah mulai keras atau belum. Nah, itu kurang lebihnya 3 hal itu yang akan saya bahas. Mana yang positif, mana yang negatif, itu murni dari pendapat saya pribadi, dan silakan teman-teman WT46 yang akan menilainya sendiri. Oke, mari kita mulai dari mungkin dari ketebalan dulu ya. Dari ketebalan kita akan coba mulai dari situ dulu. Oke, sekarang kita mulai dari ketebalan ya. Jadi untuk pemakaian sekitar 42.000 itu ya, jadi itu sudah dipakai dengan berbagai medan ya, dari mulai kering, kemudian hujan, kemudian jalan aspal, jalan beton, jalan tanah, jalan ground jalan, jadi segala macam medan ya, karena memang selama 42.000 itu saya banyak rutenya ya, dari ujung Pulau Sumatera sampai ke Bali ini pakai ban ini. Jadi kalau misalnya bisa dilihat nih ya, dari segi ketebalan itu ban ini nih saya tuh cukup impresif ya, cukup kagum. Karena apa? Bisa dilihat nih ya. Jadi dengan pemakaian selama itu sepanjang itu 42.000 itu masih cukup tebel loh. Tuh ya. Oh, ini masih cukup tebel ya, ini satu ban. Coba kita lihat ban yang lain, ban yang kedua. Nah, ini ban yang kedua ya. Ini kan biasanya setiap ban itu kan ada indikatornya kan ya, tebal tipisnya ya. Ini bisa dilihat loh, ini masih tebal sebenarnya tuh ya. Jadi cukup tangguh juga tuh ya. Ketahanan kekuatan bannya ini. Jadi dia masih belum habis tuh. Jadi dengan pemakaian selama itu LM705 itu ternyata masih cukup tebel. Itu salut. Lah mungkin teman-teman akan bertanya ya, kenapa saya ganti? Jadi alasan saya ganti itu karena ya mungkin teman-teman tahu ya, penyakitnya Innova Reborn itu adalah makan dalam. Nah, kebetulan memang beberapa waktu yang lalu itu
saya sempat nggak monitor baik dari tekanan angin maupun rotasi ban, sehingga mengakibatkan lebih dari satu ban tuh makan dalam nih ya. Nih, ini. Jadi alasan tak ganti tuh karena ini makan dalam nih, tuh. Sini makan dalam. Ya sini juga lumayan lah. Lumayan tapi nggak seberapa, tapi yang ini yang parah. Terus yang lain. Ini juga, ya. Makan dalam juga itu. Ini juga mana ya? Nah, ini. Ini juga makan dalam. Bawahnya juga makan dalam. Nah, jadi itulah alasannya kenapa saya ganti, karena waktu itu mau pergi ke luar kota dan makan dalamnya cukup banyak ya, keempat ban. Jadi mau dirotasi misalnya dari yang depan ke belakang atau belakang ke depan juga nggak memungkinkan. Jadi akhirnya saya gantilah. Jadi saya ganti itu bukan karena sudah tipis bannya, tapi ban masih tebal cuma makan dalam. Yaitu karena penyakit mobil, kelemahan ribbon, serta juga kelalaian saya sebagai pengguna ngecek tekanan angin sama rotasi bannya. Itu sih. Oke, sekarang dari segi grip ya. Jadi dari segi grip ini memang sudah mulai kerasa perubahan ya. Mungkin saya pernah nge-share di video review ban yang sebelumnya. Biasanya ban itu kalau nggak tahun lama pemakaian ya, misalnya kayak efektifnya itu misalnya 3 tahun dia ban itu efektifnya, lebih dari itu biasanya sudah berkurang performanya, atau kilometer mana yang lebih dahulu, misalnya kilometer lebih dari 30.000. Berhubung ini udah 42.000, jadi ya memang saya rasakan dari segi grip itu memang mulai terjadi pengurangan ya. Jadi gripnya itu sudah mulai berkurang, terutama kayak misalnya yang paling gampang dirasakan adalah ketika misalnya dia lagi di tol gitu ya, kemudian kita agak menikung sedikit. Nah, itu biasanya kita mulai ngerasakan tuh mana ban yang masih grip, mana yang mulai berkurang. Nah, yang ketiga yang mau saya bahas adalah dari segi kenyamanan ya. Kenyamanan itu bisa tadi udah mulai keras apa belum. Dari segi keras ya memang saya mulai merasakan mulai merasakan agak sedikit lebih keras ya. Jadi misalnya yang paling gampang juga, misalnya kayak kita ngelewatin paving, geronjalan gitu, yang tadinya tuh sangat halus gitu ya, sangat enak gitu ya, ini udah mulai kerasa kalau memang karetnya sudah mulai ada mengeras ya. Mungkin karena ya itu tadi ya, karena pemakaian sudah 42.000, jadi dia udah kayak melewati batas efektifnya gitu ya. Jadi bukan berarti dia sudah habis kenyamanannya, enggak, tapi jadi udah ngelewatin batas efektifnya. Setelahnya dia mulai menurun gitu. Mungkin kalau kayak grafik gitu sudah tingkat paling atasnya nih, kemudian sekarang udah mulai masa turunnya gitu. Jadi dari segi kenyamanan dia mulai kerasa udah mulai kerasa ban agak keras gitu. Ketika saya udah ganti ban baru tuh ya itu langsung kerasa banget sih perbedaannya. Itu dari segi kekerasannya ya, kenyamanannya ya. Terima kasih sudah menonton review ini, dan sampai ketemu lagi di review atau vlog selanjutnya ya. Bye bye, adios.